Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nunuh Nugraha. Saya adalah salah satu peserta Graduate Training Program Production Batch 6 untuk penempatan di MIL Ciwi Kimia. Di video ini, saya akan coba menjelaskan penggunaan aplikasi Minitab dalam membantu menganalisis suatu data menjadi lebih cepat dan mudah, khususnya untuk bar chart, time series, pie chart, Pareto diagram, dan histogram. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke aplikasi Minitab-nya. Baik, berikut adalah tampilan dari Minitab versi 18 yang saya gunakan, di mana di sini saya sudah mempunyai sekelompok data. Tapi sebelum kita melakukan analisis, saya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait fungsi yang ada pada Minitab yang sering sekali digunakan. Nah, pertama ada fungsi start, di mana di sini ada banyak fungsi statistik yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada fungsi graph, di mana untuk pembuatan grafik di sini juga ada banyak pilihan yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di bawah fungsi asisten ini ada 3 kotak berikut. Yang pertama adalah Show Session Folder, di mana pada menu ini bisa melihat riwayat pengerjaan serta deskripsi dari hasil yang telah didapat. Yang kedua adalah Show Worksheets Folder, di mana di sini untuk kembali ke menu awal, yaitu menu data-data yang tadi telah disiapkan. Dan yang ketiga yang di samping kanannya adalah Show Graphs Folder, di mana di sini untuk melihat hasil berupa grafik. Oke, kita kembali ke Show Worksheet Folders, di mana di sini saya sudah punya sekelompok data. Sekarang saya akan mencoba membuat suatu box plot dari data-data di sini. Langsung saja kita coba pilih Start, kemudian pilih Basic Statistics, kemudian pilih Display Descriptive Statistics. Nah, di sini ada pilihan variables dan by variables. Untuk variablesnya saya pilih berat badan, dan untuk by variablesnya saya pilih jenis kelamin. Oke, kita klik dulu statistik. Nah, di sini ada banyak pilihan yang bisa digunakan. Di sini ada fungsi rata-rata, ada fungsi standar deviasi, minimum, maksimum, dan lainnya yang bisa kita centang sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita langsung klik OK, dan di sampingnya ada graphs. Nah, ini tergantung kita ingin membuat deskripsi seperti apa. Nah, karena saya tadi ingin membuat box plot, maka kita centang bagian box plot of data, kita klik OK. Kemudian klik OK kembali. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya lebih jelas, kita pilih menu yang Show Graphs Folder. Nah, di sini kita sudah mendapatkan box plot dari berat badan untuk jenis kelamin yang pertama dan jenis kelamin yang kedua, laki-laki atau wanita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasil yang didapat adalah, kita klik saja. Nah, untuk kuartil 1 yaitu 145, ada median 155, ada kuartil 3 170, ada IQR, dan hingga ke jumlah yaitu 57. Nah, kita juga bisa melihat deskripsinya lebih jelas, yaitu di menu ini, menu Show Session Folder. Nah, di sini ada deskriptif statistik, di mana untuk variabel berat badan untuk jenis kelamin pertama dan kedua, di sini udah ada langsung penjelasannya langsung. Ada rata, ada standar deviasi, ada kovarian, ada minimum, ada Q1, median, Q3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang fungsi Minitab ini dapat memudahkan kita dalam menganalisis suatu data. Baik, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan penggunaan Minitab untuk analisis menggunakan bar chart. Tapi sebelumnya, kita perlu ketahui dulu definisi dan tujuan dari penggunaan bar chart. Bar chart atau grafik balok, atau biasa juga disebut dengan diagram batang, merupakan grafik untuk membandingkan beberapa ukuran dari kategori data. Lalu apa manfaat dari bar chart? Yaitu untuk membandingkan 2 atau lebih faktor item pada periode tertentu. Seperti apa bar chart itu? Nah, berikut adalah contoh dari bar chart untuk kerusakan cat. Di sini ada 4 faktor dalam kerusakan cat. Yang pertama adalah terkelupas, tergores, lain-lain, dan terkena noda. Nah, dari bar chart ini kita bisa membuat suatu interpretasi hasil bahwa jumlah
penyebab kerusakan cat yang terbesar, yang terbanyak adalah terkelupas dengan jumlah 15, diikuti dengan tergores dengan jumlah 13, lalu lain-lain dan noda dengan jumlah 6. Lalu bagaimana sih cara membuat bar chart itu? Karena untuk jumlah yang banyak akan sangat menyulitkan bila dilakukan secara manual. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Minitab untuk mempermudah pekerjaan. Nah, di sini saya sudah memiliki data suatu sekolah, di mana di sini ada data nama, gender, berat badan, hingga nilai dari satu mata pelajaran seorang siswa. Nah, di sini kita akan mencoba membuat bar chart, di mana kita pilih menu graph, selanjutnya kita pilih bar chart. Nah, di sini ada bar equation, kita pilih untuk function of variable. Nah, kita pilih saja yang sederhana, klik OK. Nah, di function ini ada banyak pilihan, kita mau menggunakan fungsi apa tergantung kebutuhan. Untuk kita akan menggunakan ya. Nah, untuk graph variabelnya kita akan mencoba menentukan nilai IPA dari siswa. Nah, untuk kategori variabelnya kita tentukan untuk ibu yang bekerja atau tidak. Nah, langsung saja kita pilih OK. Nah, akan muncul tampilan hasil dari bar chart. Nah, dari bar chart ini kita bisa membuat suatu interpretasi hasil bahwa nilai IPA untuk siswa yang ibunya bekerja dan tidak sebagai berikut, di mana untuk siswa yang ibunya tidak bekerja memiliki nilai rata yaitu 77,5. Nah, sedangkan untuk siswa yang ibunya bekerja memiliki nilai rata bahasa IPA yaitu 62,8. Nah, dari sini kita bisa langsung lihat bahwa nilai IPA yang tertinggi adalah untuk siswa yang ibunya tidak bekerja. Nah, baik, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan penggunaan Minitab untuk analisis menggunakan grafik garis. Seperti biasa, kita perlu ketahui dulu definisi dan tujuan dari penggunaan grafik garis. Grafik garis merupakan grafik yang menghubungkan data yang diplot dalam kurun waktu tertentu. Grafik garis dikenal juga dengan nama grafik trend atau grafik time series. Adapun manfaat dari grafik garis ini adalah untuk mengevaluasi pola data dalam kurun waktu tertentu. Nah, bagaimana sih untuk menganalisis grafik garis menggunakan Minitab? Kita akan langsung saja ke Minitab. Nah, di sini saya memiliki data, yaitu pertama di kolom C1 ada triwulan, kolom C2 ada tahun, dan kolom C3 ada penjualan. Nah, di sini kita akan membuatkan grafik garis menggunakan Minitab. Langsung saja kita pilih menu graph. Nah, di menu graph ini ada pilihan time series plot. Kita gunakan yang simple, klik OK. Nah, di sini di series ada pilihan yaitu triwulan, tahun, dan penjualan. Kita gunakan untuk seriesnya adalah penjualan sebagai sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, di sini ada time scale, kita pilih quarter year karena berdasarkan data di sini kita ada 3 tahun yaitu tahun 2000, 2001, dan 2002 dibagi ke dalam triwulan. Nah, di sini kita pilihannya adalah quarter year. Dan kita langsung klik OK. Nah, kita langsung klik OK kembali. Maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Berikut adalah untuk kuartal 1 sampai kuartal 4 di tahun 2000, di tahun 2001, dan di tahun 2022. Nah, berdasarkan time series yang telah dibuat ini, kita bisa interpretasi hasil bahwa secara keseluruhan terjadi penjualan yang meningkat dari tahun 2020 kuartal 1 hingga tahun 2022 kuartal 4. Kita juga bisa menganalisis bahwa di setiap kuartal 1 merupakan penjualan terendah baik untuk setiap tahunnya, tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Baik, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan penggunaan Minitab untuk analisis menggunakan pie chart. Seperti biasa, perlu kita ketahui dulu definisi dari grafik putaran atau pie chart.
Pie chart merupakan suatu grafik lingkaran yang menggambarkan proporsi dua atau lebih data kategori dengan pengukuran yang sama pada periode waktu tertentu. Adapun manfaat dari pie chart yaitu untuk menunjukkan proporsi dari setiap kategori data relatif terhadap keseluruhan data. Nah, bagaimana cara membuat pie chart dengan menggunakan Minitab? Langsung saja kita ke Minitab. Nah, di sini saya sudah memiliki data sederhana untuk penyebab kerusakan cat. Nah, di sini ada 4 faktor yaitu terkelupas, tergores, noda, dan lain-lain. Ikut juga dengan jumlahnya. Langsung saja kita pilih graph. Nah, di menu graph ini kita klik pie chart. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita pilih yang chart values from table. Untuk kategori variabelnya kita pilih penyebab, dan untuk summary variables-nya kita pilih jumlah. Nah, jangan lupa kita cek dulu pie options. Nah, di sini kita bisa tentukan bisa berdasarkan peningkatan volume, penurunan volume, atau default saja. Kita coba pilih yang peningkatan volume. Kita klik OK. Nah, kita juga cek labels-nya. Nah, di sini kita dalam size labels untuk keterangan nanti di grafik lingkarannya bisa kita sertakan nama, frekuensi, atau persentase, tapi kita cukup sertakan frekuensi dan persentase saja. Klik OK, kemudian kita klik kembali OK. Nah, kita coba perjelas. Nah, setelah kita dapatkan pie chart untuk penyebab kerusakan cat. Nah, dari hasil pie chart ini kita bisa buat interpretasi data bahwa penyebab kerusakan cat yang paling tinggi yaitu adalah pada warna biru, yaitu karena terkelupas dengan jumlah 29,8%. Nah, di urutan kedua ada penyebab kerusakan cat yaitu karena adanya noda dengan persentase 28,1%, dan yang ketiga adalah karena tergores, dan terakhir karena faktor lain. Baik, sekarang saya akan coba mendemonstrasikan penggunaan Minitab untuk analisis menggunakan diagram Pareto. Seperti biasa, kita ketahui dulu definisi dari diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan suatu grafik balok berbentuk vertikal yang mengurutkan hasil pengukuran dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, diagram Pareto ini pada umumnya digunakan untuk menunjukkan masalah yang disusun dari prioritas tertinggi ke yang terendah untuk menentukan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimanakah analisis diagram Pareto menggunakan Minitab? Kita langsung saja ke Minitab. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 kelompok data, mulai dari komplain pelanggan 2, asal kedua warna tidak cerah, dan jenis apel dieng. Tapi kita akan gunakan satu ini saja, yang komplain pelanggan 2. Untuk analisis diagram Pareto, selanjutnya langsung kita pilih Start. Nah, di sini ada pilihan Quality Tools. Nah, setelah itu kita pilih Pareto Chart. Nah, di sini ada pilihan Defect Stock Attribute Data In. Kita pilih saja yang komplain pelanggan 2. Nah, untuk frekuensinya, karena di sini komplain pelanggan 2 adalah JML1, kita pilih yang JML1. Nah, untuk by variabelnya nggak usah dimasukin, kita langsung saja pilih OK. Nah, didapatlah hasil sebagai berikut. Nah, berdasarkan diagram Pareto ini, kita bisa menentukan urutan mana sih komplain pelanggan buah yang paling tinggi. Nah, yang pertama itu adalah warna tidak cerah. Yang kedua karena kotor, yang ketiga karena lembek, selanjutnya busuk, mengkerut, tidak manis, dan lainnya. Nah, di sini juga ada jumlahnya. Untuk warna tidak cerah berjumlah 40, sedangkan untuk kotor 30, berikut dengan persentasenya. Baik, sekarang saya akan coba demonstrasikan penggunaan Minitab untuk analisis menggunakan histogram. Nah, seperti biasa, perlu kita ketahui dulu definisi dari histogram itu, di mana histogram merupakan suatu grafik balok dari data hasil pengukuran untuk menunjukkan range, jumlah, dan pola variasi dari sekelompok data.
Histogram ini menunjukkan informasi dasar mengenai suatu data seperti titik pusat, rata-rata, median, dan modus, sebaran data seperti range atau standar deviasi dan jumlah data. Nah, histogram ini sendiri memiliki 4 pola. Yang pertama adalah pola distribusi normal, di mana pada pola ini berbentuk seperti gunung, diawali dari frekuensi terendah, meningkat hingga mencapai titik puncak dan kembali menurun. Nah, pola yang kedua adalah skew distribution, di mana kelompok data ini mendekati salah satu ekor histogram, ditandai dengan bentuk histogram yang miring, di mana dari mulai puncak data hingga ke kanan, hingga ke distribusi berikutnya itu terus menurun. Nah, yang ketiga adalah distribusi bimodal, di mana pada distribusi ini ditunjukkan dengan pola histogram yang memiliki 2 puncak. Nah, yang terakhir adalah pola nilai data tersebar rata. Nah, pada pola ini, nilai-nilai yang terbentuk itu memiliki frekuensi yang hampir sama sehingga tidak dapat dilihat puncak dari pola histogram ini. Nah, untuk menganalisis suatu data menggunakan histogram pada Minitab, kita langsung saja ke Minitab-nya. Di sini saya sudah memiliki sekelompok data untuk suatu fiber di mana terdapat supplier A dan B yang memiliki data dengan jumlah 200. Nah, langsung saja kita buat grafik histogramnya. Kita pilih menu graph, selanjutnya kita klik histogram. Nah, kita coba dulu yang simple. Kita klik OK. Nah, di sini kita coba untuk menganalisis yang supplier satu saja dulu. Langsung kita tentukan dulu, kita cek dulu scale-nya sudah tepat. Terus untuk labelsnya, data label, oke. Kemudian data view. Nah, untuk symbols-nya kita hilangkan, project lines kita hilangkan, area 2 kita hilangkan. Oke, kita klik OK. Nah, didapatkanlah bentuk histogram sebagai berikut. Nah, dari sini kita bisa lihat terlebih dahulu bahwa pola dari histogram ini merupakan distribusi normal, di mana berbentuk seperti gunung. Nah, dengan nilai puncaknya yaitu pada 599,5, bila kita klik akan ada nilainya yaitu 31 dengan rentang dari 599,4 sampai 599,62. Nah, selanjutnya akan kita coba menggunakan fits, yaitu untuk melihat polanya dengan lebih jelas. Nah, di sini kita klik lagi graph, pilih histogram, kemudian kita pilih with fit. Nah, kita klik kembali OK. Kita pilih juga supplier 1 biar sama, kemudian klik OK. Oke, sedikit menunggu. Nah, dengan adanya fit ini lebih memudahkan kita untuk menganalisis, di mana terlihat bahwa bentuk polanya memang seperti gunung. Nah, selain itu juga kita dapat melihat nilai rata, di mana nilai ratanya adalah 59,5 dan sebaran datanya adalah 0,62 dengan jumlah data adalah 100. Nah, karena tadi dijelaskan bahwa ada 2 supplier, yaitu supplier A dan B, maka kita juga bisa membuat grafik histogram gabungan, yaitu antara supplier A dan supplier B. Nah, caranya adalah kita klik graph, kemudian pilih histogram. Nah, kita pilih yang with groups. Nah, kita pilih yang dengan kliknya aja langsung. Nah, klik OK. Nah, untuk graph variablesnya kita pilih length. Nah, untuk kategorinya kita pilih supplier karena ada A dan B. Kita pilih OK. Oke, menunggu. Nah, kita coba perjelas. Nah,
di sini sudah terlihat bahwa ada dua pola histogram yang merupakan histogram gabungan. Nah, yang warna merah adalah dari supplier B dan warna biru adalah dari supplier A. Di sini kita bisa lihat bahwa keduanya memiliki pola distribusi normal dengan ketinggian yang berbeda. Di mana di sini untuk supplier A sendiri memiliki rata yaitu 599,5, sedangkan yang supplier B memiliki rata pada nilai 600,2. Dengan standar deviasi juga yang tentunya berbeda karena dari visual grafis histogramnya juga sudah terlihat sangat berbeda.